wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayat dari kelas 2A Agroteknologi ingin menjelaskan sedikit tentang pewarisan pembungaan. Pewarisan sifat tertentu ternyata bukan hanya diatur oleh gen yang berada pada kromosom, tetapi juga oleh bahan di luar inti atau kromosom. Gen-gen tersebut tidak berada di inti sel, tapi pada organel sel lain seperti klorofil, mitokondria, sitoplasma. Pewarisan luar kromosom. Pewarisan resiprokal tak sama karena dipengaruhi betina dan gagal memperlihatkan segregasi Mendel. Sifat tak dapat dipetakan pada kromosom. Pemisahan inti tak mampu mengubah penampilan. Contoh dari gambar pewarisan pembungaan. Pewarisan plasmid pada bunga Mirabilis jalapa, yaitu terdapat perbedaan warna daun, yaitu hijau, putih, dan hijau putih. Warna daun ini tergantung dari induk betina. Baik, lanjut pembahasan yang kedua, yaitu rekayasa genetika. Definisi rekayasa genetika, yaitu rekayasa genetika dapat diartikan sebagai kegiatan manipulasi gen atau mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA rekombinan melalui penyisian gen. Rekayasa genetika merupakan transplantasi atau pencangkokan satu gen ke gen lainnya, di mana dapat bersifat antar gen dan dapat pula lintas gen sehingga mampu menghasilkan produk. Rekayasa genetika atau rekombinan DNA adalah kumpulan teknik-teknik eksperimental memungkinkan peneliti untuk mengisolasi atau mengidentifikasi dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetika tentang DNA dalam bentuk murni. Prinsip dasar rekayasa genetika yaitu menyisipkan informasi genetika ke dalam organisme, pembelahan sel dan DNA, mutasi genesis, DNA rekombinan dan pengklonan gen. Tujuan rekayasa genetika pada tanaman: meningkatkan produksi, meningkatkan kandungan gizi, kualitas aroma dan nutrisi, perubahan pigmentasi, toleransi terhadap pendinginan. Pada mikroba: mempercepat kompos, pembuatan makanan ternak, mengikat nitrogen udara, meningkatkan kesuburan tanah, dan untuk menghasilkan bahan obat-obatan dan kosmetik. Tahap-tahapan rekayasa genetika: mendefinisikan gen dan mengisolasi gen, membuat DNA atau NAND salinan dari ARN duta, pemasangan DNA pada cincin plasmid, menyisipkan DNA rekombinan ke dalam tubuh atau sel bakteri, membuat klon bakteri yang mengandung DNA rekombinan permanen produk. Manfaat rekayasa genetika: untuk mengurangi biaya dan peningkatan penyediaan sejumlah besar bahan yang sekarang digunakan di dalam pengobatan, pertanian, dan industri. Untuk mengembangkan tanaman-tanaman pertanian yang bersifat unggul namun secara praktis.
untuk menukar gen dari satu organisme kepada organisme lainnya, menginduksi sel untuk membuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak pernah dibuat. Kesimpulannya, dari hasil penjelasan di atas diperoleh bahwa rekayasa genetika merupakan suatu teknik yang sangat dibutuhkan pada zaman modern ini. Di samping dapat mempermudah dalam kehidupan manusia, juga mengurangi segala risiko yang dapat terjadi secara konvensional. Oleh sebab itu, penggunaannya harus ditingkatkan. Namun, penggunaan teknik ini harus dapat lisensi dari pemerintah secara resmi sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu karena dapat merugikan makhluk lain dan di lingkungan. Lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu sumber daya genetik. Pengolahan sumber daya genetik lokal adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan dan pelestarian material tumbuhan, binatang atau jasad yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun atau spesies baru yang terdapat pada lintas kabupaten atau kota di daerah. Sumber daya genetik pengertiannya: sumber daya genetik yang disingkat SDG adalah material tumbuhan, binatang atau jasad yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial. Sumber daya genetik hewan yang disebut SDG hewan adalah hewan atau material genetiknya tetapi tidak termasuk ikan atau material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial. Sumber daya genetik tanaman yang selanjutnya disebut SDG tanaman adalah tumbuhan atau material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru. Pembahasan keanekaragaman tingkat genetik. Gen adalah materi hereditas di dalam kromosom yang mengendalikan sifat makhluk hidup. Gen terdapat di setiap individu makhluk hidup. Gen pada makhluk hidup memiliki perangkat dasar yang sama, tetapi memiliki susunan yang berbeda. Keanekaragaman tingkat gen menimbulkan variasi antar individu dalam satu spesies. Sumber daya genetik sebagai wujud keanekaragaman hayati merupakan bahan genetik yang terdiri dari tanaman, hewan, jasad, renit atau lainnya yang mempunyai kemampuan pewarisan sifat. Pada tanaman, sumber daya genetik terdapat dalam biji, jaringan, bagian lain tanaman, serta tanaman muda dan dewasa. Pada hewan atau ternak, sumber daya genetik terdapat dalam jaringan, bagian-bagian hewan lainnya, telur, embrio hewan hidup, baik yang muda maupun yang dewasa. Baik, lanjut pembahasan yang keempat, yaitu plasma nutfah. Pengertian plasma nutfah adalah suatu substansi sebagai sumber sifat keturunan yang terdapat dalam setiap kelompok organisme. Substansi ini berpotensi untuk dikembangkan atau dirakit guna menciptakan kultivar baru melalui pemeliharaan tanaman. Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad.
Plasma merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk mendukung pembangunan sosial nasional. Plasma sebagai sumber genetik membentuk varietas unggul dapat berasal dari varietas lokal yang disimpan dalam berbagai koleksi. Koleksi dalam jumlah kecil adalah base collection yang secara genetik hampir sama dengan contoh asalnya, disimpan dalam jangka waktu panjang dan tidak dapat diberikan pihak lain. Sedangkan active collection adalah aksesi yang dipergunakan, diperbanyak, dan disebarkan dalam program pemuliaan. Plasma adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad. Plasma merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. Plasma berguna untuk merakit varietas unggul pada suatu spesies. Plasma adalah bagian tubuh makhluk hidup yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. Manfaatnya yaitu membuat varietas unggul pada suatu spesies. Yang kedua, mempertahankan mutu sifat dan generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, menambah keanekaragaman gen. Yang keempat, merupakan kelestarian spesies makhluk hidup. Baiklah, hanya itu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.